Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Seleha. Jadi hari ini teman-teman saya persiapan untuk tes. Jadi saya akan melakukan simulasi mengajar. Jadi untuk sembari nunggu tim penilainya, karena saya mendapat jadwal itu jam 11.30 tapi waktu Indonesia Barat, sehingga saya harus menunggu 1 jam dari sekarang. Nah, saya bercerita sambil nunggu waktu ya. Jadi alhamdulillah saya lulus di program Merdeka Belajar, yaitu sebagai guru pendamping guru penggerak. Dan ini di tahap 2. Setelah saya melakukan di tahap 1 itu melengkapi biodata, kemudian mengisi esai. Esainya itu ada beberapa komponennya, dari segi organisasi atau dari segi pengembangan diri kita. Nah, di situ alhamdulillah saya lulus untuk di tahap pertama. Sekarang saya berada di tahap kedua, di mana tahap kedua itu ada 2 seleksi. Yang pertama simulasi mengajar, terus yang kedua itu tentang akan diwawancarai. Dan saya mendapat di hari pertama di sesi keempat, dan akan diuji oleh 2 penguji, dan itu saya mendapat jadwalnya melalui SIM PKB. Jadi kalau teman-teman mau tahu cara daftarnya gimana, silakan kalian buka SIM PKB kalian masing-masing. Nah, di sana ada banyak info kalau kalian mau menggali atau kalian mau memperkaya pengetahuan kalian, karena meskipun profesi kita sebagai seorang guru tetapi ilmu tetap harus kita tambah, karena kita sebagai pendidik tidak boleh hanya berpaku pada itu aja. Jadi gimana caranya kita mengembangkan diri. Kemudian di SIM PKB itu ada beberapa menu. Ada guru berbagi, ada guru belajar, ada guru penggerak. Nah, di sana kalau untuk baru-baru ini saya mengikuti guru belajar AKM. Dulu ada sih pelatihan guru belajar seri pandemi, itu saya mendapatkan 2 sertifikat karena saya lolos sampai ke tahap penyimbasan. Ada 3 tahap ya di sana. Dan sekarang saya sudah melewati guru belajar asesmen, yaitu AKM. AKM itu yang nantinya sebagai guru harus kita tahu bahwa tidak ada lagi ujian nasional. Yang ada hanyalah asesmen nasional. Nah, apa sih asesmen nasional itu? Nah, disitulah kita ayo ikut pelatihan guru belajar tersebut. Silahkan masuk ke SIM PKB kalian, kemudian kalian pilih AKM, asesmen kriteria minimum. Kalian masuk di sana, kalian daftar di sana. Nah, di sana ada banyak tahap penyeleksian. Silahkan mengikuti langkah-langkahnya. Kalau saya jelaskan sangat panjang ya. Jadi mungkin lebih asiknya kalau kalian sendiri yang langsung merasakan seperti apa sih itu guru belajar. Nah, kalau kita berbagi pengalaman tentang setelah saya ikut pelatihan guru belajar AKM, di sana saya memahami bahwa ujian nasional sangat berbeda dengan asesmen nasional. Jadi bukan AKM ya, AKM itu bagian dari AN. Jadi bukan UN tapi AN. Nah, AN sama UN itu jauh berbeda. UN ujian nasional, AN asesmen nasional. Nah, kalau ujian nasional itu ada untuk diujikan di kelas 3 atau di kelas 12, kelas 6 dan kelas 9. Tetapi kalau AKM atau asesmen nasional itu tidak dilakukan di akhir tingkatan, tetapi kalau di SD itu di kelas 5,
kalau di SMP kelas 8, kalau di SMK, SMA sederajat itu di kelas 11. Nah, itulah yang disebut dengan asesmen nasional. Terus apa saja sih isi asesmen nasional? Ada 3 di sana ya, sebagai sharingan ini. Ada 3 bagian. Yang pertama itu tentang AKM. Nah, AKM ini terbagi lagi atas 2. Terus setelah AKM ada penilaian tentang sikap, karakter siswa. Kemudian yang terakhir itu tentang asesmen lingkungan belajar. Jadi AKM ini terbagi lagi 2 ya, yaitu AKM literasi, kemudian AKM numerik. Jadi ada literasi atau baca dengan memberikan soal dengan bacaan, sedangkan kalau numerik itu memberikan soal dalam bentuk angka. Nah, gimana sih pembahasan soalnya? Nah, gini, bukannya atau meninggikan 2 mata pelajaran ini ya, antara bahasa dan hitungan, tetapi bagaimana caranya, seumpamanya nih, saya guru olahraga nih, seumpamanya saya guru olahraga. Gimana caranya saya sebagai guru olahraga menggunakan AKM numerik nih? Oh, berarti saya harus menggunakan hitungan. Seumpamanya jika saya berolahraga sekian menit, berapa kalori yang terkeluarkan. Nah, itu berarti menggunakan angka. Jadi AKM itu garis besarnya seperti itu. Kemudian kalau literasi ya pakai cerita. Contohnya seperti saya membeli sebuah buku dengan harga sekian-sekian. Jika saya memiliki uang sekian-sekian, berapa yang saya dapatkan? Nah, itulah yang asesmen literasi. Jadi itu perbedaannya. Kemudian kalau asesmen karakteristik itu soalnya seperti apa? Itu tentang sikap. Nah, tidak jauh beda dengan soal PNS atau yang sering kita bilang tes kepribadian. Nah, itu ada juga tuh di AKM. Contoh kayak gini. Kita sebagai siswa ya, Ani membuang sampah di sembarangan tempat. Apa yang Anda akan lakukan? A. Melarangnya secara spontan. B. Melaporkannya ke guru. C. Atau memungut sampah tersebut. Nah, itulah menjadi penilaian karakteristik siswa, dan itu termasuk AKM nantinya. Dan yang terakhir, asesmen tentang lingkungan kerja. Nah, Bapak Ibu guru nih, bukan berarti kita sebagai seorang guru tidak lagi diuji. Nah, di AKM ini, di asesmen nasional ini ada yang namanya asesmen lingkungan belajar. Nah, disitulah kita akan diuji sebagai seorang guru tentang gimana sih dukungan, atau mungkin bisa saja itu akan kualitas dari seorang gurunya itu seperti apa. Dan itu yang dikhawatirkan dari pemerintah, bahwa ditakutkan bahwa gurunya yang memiliki masalah seperti itu. Jadi asesmen ini sangat-sangat complicated, semuanya sudah ada di sana, apa baik dari untuk siswanya, dari sikapnya, kemudian lingkungan kerjanya. Itu untuk AKM ya. Nah, sekarang saya berada di sini untuk persiapan tes simulasi mengajar. Saya nih mengambil tema hari ini tentang deskripsi teks. Mungkin yang guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia tahu tuh yang mana deskripsi teks. Saya nanti akan menggunakan beberapa media, dan simulasi mengajarnya hanya diberikan waktu 10 menit. Nah, bayangkan 10 menit nih teman-teman. Mulai dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran itu harus di-manage seefektif mungkin menggunakan waktu 10 menit. Gimana caranya? Nah, itu dia tantangannya. Terus kenapa saya ikut guru? Sebenarnya bukan saya termasuk dari guru penggerak, tetapi saya lulus sebagai pendamping guru penggerak. Jadi bukan di guru penggeraknya, tetapi pendampingan untuk guru penggeraknya. Artinya bisa saja saya sebagai fasilitator atau sebagai pemberi materi di guru penggerak, karena saya lihat seperti itu siklusnya. Nah, apa yang mendorong saya untuk ikut?
Karena kita sebagai seorang guru, saya ini boleh kita memahami bahwa tidak, menurut saya ya, di pemikiran saya tidak ada sistem honorer atau PNS untuk kita jauh lebih baik nih menurut saya. Tetapi itu nilai plus dari apa yang telah kita capai. Tapi intinya yang apa yang mendorong saya adalah kita sebagai guru adalah dongkrak pendorong untuk dimana siswa kita ini harus menjadi lebih baik, bukan cuma diam seperti itu. Jadi guru penggerak itu nanti akan mendorong menjadi perubahan sehingga anak menjadi merdeka belajar. Tidak hanya bahwa hari ini kita ngasih catatan aja, terus fungsi dari catatan itu apa jika tidak diberi dengan tindakan. Nah itu dia. Jadi bukan di sini hanya sekedar sharing apa yang saya sudah lewati, dan ini lagi proses menunggu asesor karena saya mendapat jadwal jam 11.30 waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 12:30. Jadi saya membuat konten ini tidak melalui YouTube karena nantilah gitu, untuk berbagi pengalamannya, hanya untuk di Facebook aja dulu untuk firstnya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kenapa mesti harus ada guru penggerak itu, kenapa mesti harus ada? Nanti kalian searching sendiri, apa sih guru penggerak itu, tujuannya untuk apa, kira-kira nanti kalau jadi guru penggerak itu keuntungannya ke saya itu apa, silahkan kalian cari secara mandiri. Dan saya tekankan sih, sangat menyarankan untuk sering membuka SIM PKB karena semua informasi ada di situ, baik tentang PPG, sertifikasi, mau tentang pelatihan, karena kementerian itu sekarang memberi pelatihan tidak tatap muka, tetapi kebanyakan memberikan pelatihan itu secara daring. Jadi kita mandiri banget nih. Kita cuma dikasih beberapa modul, beberapa penugasan, kita mengerjakan, tergantung kita ngerjakan kapan dan secepat apa gitu. Oke, mungkin saya akan mengadakan simulasi mengajar sebelum saya memulai ujian. Saya akan melakukan simulasi mengajar, dan mungkin semoga, saya sangat berharap setelah saya simulasi mengajar ini, contohnya teman sejawat saya, teman seperjuangan saya bisa sebagai inspirasi untuk ikut guru penggerak, bahkan menjadi pendorong siswa lebih aktif di kelas ya. Maaf teman-teman, saya mungkin akan agak lebih cepat dengan kegiatannya, karena di sini nanti pada saat saya ujian hanya diberi waktu 10 menit untuk proses pembelajaran dari pembukaan sampai penutupan. Jadi seorang guru mungkin paham nih betapa ribetnya yang biasanya 3 kali 45 menit. Nih bayangkan aja, 3 kali 45 menit di dalam kelas hanya dilimitkan menjadi 10 menit. Gimana caranya tuh? Nah, itu dia tantangannya kali ini. Oke, saya akan memulai. Tetap di sini ya, karena saya akan mempraktekkan simulasi mengajar saya hari ini sebelum ikut ujian ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, meminta Iksan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Amin. Terima kasih Iksan. Oke, Wahyuni sebagai sekretaris kelas, siapa aja yang gak hadir hari ini? Oh, semuanya hadir. Alhamdulillah. Jadi kalian masih tetap semangat belajar seperti biasa ya. Yel kita English lesson enjoy happy. Oke, give applause for all. Nah, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu apa? Ya betul Raffi, apa? What's your plan? Nah, apa sih what's your plan itu? Iya betul.
betul, rencana masa depan atau rencana ke depan kita mau ngapain. Nah, hari ini kita punya tema dan subtema yang berbeda dari minggu lalu, yang pastinya lebih menarik. Nah, tema kita hari ini adalah teks deskripsi. Kemudian subtemanya adalah deskripsi benda. Nah, nanti dalam proses pembelajaran kalian akan paham nih, apa itu deskripsi dan deskripsi benda, gimana cara mendeskripsikannya. Oke, memiliki beberapa gambar, silahkan disebutkan dalam berbahasa Inggris ya. Ini gambar apa? Oke, pen. So you look at that. Oke, pen. And what's this? Oke, umbrella. And the last? Okay, chocolate. Do you like chocolate? Yes, I am too. Okay. Listen. Mem akan mendeskripsikan salah satu dari benda ini. Kemudian kalian menganalisis bendanya. Kalian menganalisis bendanya, benda apa yang Mem maksud ya, sesuai dengan deskripsinya. Oke. Nah, yang pertama, it has stick, the color is colorful, and the people use this thing for protect their body from the sunshine and raining. What is that? Okay, umbrella. Bagaimana kalian tahu kalau jawabannya adalah umbrella? Oke, punya stick ya. Kemudian di antara bendanya cuma umbrella yang berwarna-warni dan fungsinya untuk melindungi diri dari sinar matahari dan hujan. Nah, oke. Mem masih punya satu nih yang harus kalian tebak, yaitu tada, mystery box. Nah, yang bisa menebak isinya ini akan mendapatkannya. Jadi kalian harus menganalisis benda apa yang ada dalam sini, kemudian kalian membuat catatan kecil. Setelah itu angkat tangannya jika kalian paham atau kalian tahu isi dari mystery box ini ya. Oke, apa yang akan kalian lakukan? Betul, menebak mystery box-nya dengan cara menganalisis ciri-cirinya kemudian mencatatnya. Oke, bagus. Dengarkan baik-baik karakteristiknya. It is thin. The color is black, small size. Usually, the women use it for save their coin or their money. And the size is small ya. Apa jawabannya? Iya, betul Anton. Jawabannya adalah pocket. Kenapa Anton tahu ini jawabannya pocket? Oke, karena karena ini berfungsi untuk menyimpan uang. Kita buka ya. Kita konfirmasi jawabannya benar atau salah. Oke, tada. Oke, betul ya. Jadi berwarna hitam, bentuknya kecil dan berfungsi untuk menyimpan uang. It's for you, Anton. Okay, congratulations. Give applause for Anton. Okay, now yang terakhir ya, Mem akan memberikan waktu 2 menit untuk kalian mencari satu benda di dalam maupun di luar kelas. Jadi kalian punya waktu 2 menit. Silahkan masuk ke dalam kelas di waktu yang Mem tentukan. Setelah itu kalian mencari satu benda. Jika kalian sudah mendapatkan, silahkan kalian mengcovernya, baik dari kertas, plastik, ataupun sesuatu yang bisa menutupi dari benda misteri kalian. Setelah itu, kalian maju ke depan dan mendeskripsikan benda yang kalian miliki. Dan teman kalian menganalisis dan membuat catatan kecil serta menebak deskripsinya. Oke, siap ya? 1, 2, 3, go! Oke, jadi kalian sudah dapat satu bendanya ya. Nah, sekarang Mem meminta Ardani untuk maju ke depan untuk mendeskripsikan bendanya. Yang lain silakan dianalisis ciri-cirinya, kemudian membuat catatan kecil, dan jangan lupa angkat tangan jika kalian ingin menjawabnya. Oke, dipersilakan Ardani.
Okay, the color is white, thin, okay, rectangle, and okay, usually the people use it for write something. Okay, betul, jawabannya adalah paper. Kenapa bisa tebak tuh jawabannya adalah paper? Oke, bentuknya rectangle, kemudian the color is white, and biasa digunakan oleh seseorang menulis ya. Jadi congratulations for Nur Halima and Ardani, thanks. Sit down please. Jadi hari ini setelah kalian mengalami pembelajaran, apa sih yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Dari mystery box-nya, kemudian mencari bendanya, kemudian menebak bendanya. Nah, pasti dong ada yang kalian gak suka dari pembelajaran ini. Iya, boleh dipahami bahwa kalian tidak suka menyusun kalimatnya karena mungkin waktunya agak terlalu cepat. Tapi itu dijadikan motivasi, tetap semangat karena itu bisa menambah kosakata kalian. Nah, minggu depan jangan lupa membawa kertas untuk foto tempat bersejarah untuk kegiatan kita minggu depan. Ini waktunya kalian istirahat. Thanks for joining my class this morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Saya mungkin latihannya sudah cukup. Saya akan masuk ke Google Meet untuk menemui asesor saya. Terima kasih.